Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kolose 3 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Kolose 3 ayat 8 sampai dengan ayat 17.
Inti dari ayat emas renungan kita adalah, kenakanlah belas kasihan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, mengenakan sepatu Yesus. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh James Banks. Mari kita mulai kisah inspiratif. Bagaimana rasanya berjalan dengan mengenakan sepatu anggota kerajaan? Angela Kelly, putri seorang kuli pelabuhan dan perawat, tahu seperti apa rasanya. Ia adalah penata busana resmi bagi mendiang Ratu Elizabeth selama 2 dasawarsa terakhir hidup sang ratu. Salah satu tanggung jawab Kelly adalah melenturkan sepatu baru sang ratu yang telah berusia lanjut itu dengan cara mengenakannya di seputar istana. Ada alasan di balik tugas ini. Rasa belas kasihan kepada seorang wanita lansia, yang terkadang harus berdiri cukup lama dalam upacara kenegaraan. Karena ukuran sepatu mereka sama, Kelly dapat membantu menghindarkan sang ratu dari perasaan tidak nyaman. Perhatian khusus yang ditunjukkan Kelly bagi Ratu Elizabeth membuat saya terpikir tentang dorongan lembut yang dinyatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose atau kini terletak di wilayah Turki. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ketika hidup kita dibangun di atas Kristus, kita menjadi orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Dia menolong kita untuk menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Demikianlah kita menghidupi identitas sebagai orang-orang yang mengasihi dan mengampuni sesama karena Allah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Di sekitar kita ada orang-orang yang membutuhkan kita untuk berjalan dengan sepatu mereka, dan berbelas kasihan terhadap mereka yang menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Saat kita melakukannya, kita sedang berjalan mengenakan sepatu atau mungkin sandal dari Sang Raja, Yesus Kristus, yang senantiasa berbelas kasihan kepada kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana selama ini Allah berbelas kasihan kepada Anda. Kepada siapa Anda dapat menunjukkan kasih-Nya hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Surat-surat Paulus bersifat doktrinal sekaligus praktis. Kolose 1 dan 2 memberitahu kita siapa Yesus. Pasal 3 dan 4 mengajar kita untuk menjadi pribadi yang dikehendaki Allah. Dalam Sang Rasul memberitahu kita seperti apa hidup yang layak di hadapan Tuhan. Dengan menggunakan gambaran pakaian, ia meminta kita untuk menanggalkan diri lama kita yang berdosa dan mengenakan diri kita yang baru. Di samping menyebutkan sifat-sifat buruk yang harus disingkirkan oleh orang percaya antara lain percabulan, hawa nafsu, keserakahan, kemarahan, kejahatan, dan dusta. Paulus juga memerintahkan kita agar mengenakan kebajikan yang serupa dengan sifat-sifat Kristus belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan hati yang pengampun yang dilingkupi dan dimotivasi oleh kasih. Di bagian lain, Paulus menyebut semua hal tadi sebagai buah roh. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Tema kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Topik ini sering menjadi landasan khotbah bagi pernikahan Kristen. Kasih di antara dua insan yang berbeda hanya bisa diikat oleh kasih Kristus. Dengan kasih Kristus, dua insan yang berbeda bisa menyatukan kasih mereka dan mengikat kasih mereka sejak awal pernikahan hingga akhirnya. Intinya adalah kasih.
Jika kita memiliki kasih, maka sudah ada modal kita untuk mengasihi orang lain. Tanpa kasih kita tidak mampu melakukan kebaikan kepada orang lain. Karena kasihlah kita mampu berbuat baik kepada semua orang, termasuk bagi pasangan kita masing-masing sebagai suami atau istri dan kepada anak-anak kita. Mengapa kasih ini sangat diperlukan? Karena hanya dengan kasihlah semua perbedaan dapat disatukan. Kita belajar dari jemaat di Kolose ini. Jemaat Kolose adalah jemaat yang heterogen. Ada banyak suku bangsa di jemaat itu, berarti juga ada perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, karakter, pola pikir dan sebagainya. Adanya berbagai perbedaan itu rawan menimbulkan konflik, pertentangan dan pertengkaran di antara sesama anggota jemaat. Dalam keadaan yang demikian, apakah mungkin jemaat Kolose dapat mewujudkan kesatuan sebagai umat Tuhan dan persekutuan yang baik di antara sesama anggota jemaat? Mungkin saja. Sekalipun banyak perbedaan asal ada kasih, jemaat Kolose dapat mewujudkan kesatuan dan persekutuan yang indah. Karena itu, kenakanlah kasih, sebab kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah ciri-ciri orang pilihan orang yang memiliki kasih itu? Pertama, ia mengenakan belas kasihan. Belas kasihan seringkali diterjemahan dari kata Ibrani dan kata Yunani. Dengan memeriksa kata-kata ini dan penggunaannya, kita dibantu untuk mendapatkan makna dan nuansa artinya yang lengkap. Kata kerja Ibrani raham didefinisikan sebagai bercahaya, mempunyai perasaan hangat karena emosi yang lembut, beriba hati. Gagasan utamanya tampaknya terletak pada tindakan menyayangi, menenteramkan, dan pada keadaan emosi yang lembut. Kata ini berkaitan erat dengan kata untuk rahim, atau dapat memaksudkan usus besar, yang terpengaruh sewaktu seseorang mempunyai perasaan yang hangat dan simpati yang lembut atau rasa kasihan. Dengan demikian, orang yang mengasihi harus mampu bertindak menyayangi dan membuat tenteram keadaan sehingga suasana damai sejahtera nyata dan dirasakan oleh banyak orang. Kedua, ia murah hati. Murah hati merupakan dua kata yang menjadi tekanan dalam pengajaran Yesus. Murah hati memiliki sumber pada hati yang memiliki kasih, yang mudah tergerak melihat penderitaan orang lain, hati yang mau menolong sesama yang menderita. Mengapa Yesus sangat menekankan pada murid-muridnya untuk memiliki kemurahan hati? Alasannya karena Allah itu kasih. Kemurahan hati Allah yang begitu besar terletak pada kesediaan Allah untuk berkorban bagi manusia yang menderita karena dosa pemberontakan manusia sendiri. Allah tergerak hatinya dan ikut merasakan penderitaan manusia, dan Ia datang serta mengorbankan dirinya bagi keselamatan manusia. Siapapun yang ada di dalam Dia akan memiliki hati yang penuh kasih, penuh kemurahan, penuh belas kasihan pada sesama yang menderita. Kita tidak bisa mengaku sebagai murid Yesus yang telah menikmati kemurahan hati Tuhan, menikmati pertolongannya, tetapi menutup mata terhadap penderitaan orang lain di sekeliling kita. Bila itu yang kita lakukan, maka sama saja dengan kita menyangkal kasih Allah kepada kita. Kita menyangkal anugerah keselamatan Allah kepada kita, dan keselamatan itu akan diambil kembali daripada kita. Itu yang terjadi seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang yang telah diampuni utangnya sebesar 10.000 talenta namun tak mengampuni temannya yang berutang 100 dinar.
pengampunannya itu kemudian diambil kembali darinya dan ia dimasukkan dalam penjara. Keselamatan kita sebagai orang Kristen adalah keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan secara cuma-cuma melalui iman kita kepadanya. Namun iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Dalam cerita orang Samaria yang baik hati di atas kita melihat bagaimana orang yang menderita sehabis dirampok tak dipedulikan oleh kedua orang pertama yang melewatinya, yaitu seorang imam dan seorang Lewi. Seorang imam dan orang Lewi adalah dua jenis orang yang setiap hari mengidentikan diri mereka dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang terpandang dalam hal keagamaan. Namun perilaku hidup mereka tak mencerminkan perilaku yang menghormati Tuhan. Jadi apa yang mereka khotbahkan setiap hari tak sesuai dengan apa yang mereka praktekkan dalam kehidupan real mereka. Iman harus dilandasi dengan perbuatan sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang diberikan. Ketika kita telah diampuni segala kesalahan kita yang begitu besar, tetapi perilaku kita masih menyandang perilaku lama yang tak memiliki kemurahan hati dan belas kasihan, maka kita menjadi tak layak untuk menerima anugerah keselamatan Tuhan. Karena itu kenakanlah kasih, kemurahan hati, belas kasihan dalam setiap perilaku kehidupan kita. Karena kita tidak mungkin mampu mengasihi Allah yang tidak kelihatan tetapi membenci sesama kita yang ada setiap hari di sekeliling kita. Ketiga, ia rendah hati mungkin adalah sebuah kata yang hampir hilang dari perbendaharaan bahasa kita. Hampir setiap hari kita mendengar atau menyaksikan betapa kita menunjukkan arogansi kekuasaan atau kekayaan, kehebatan yang kita miliki. Kerendahan hati merupakan salah satu indikator dari tingginya kecerdasan spiritual seseorang. Seorang yang tidak bisa menunjukkan sikap atau karakter rendah hati, berarti belum mencapai kedamaian dengan dirinya. Pribadi yang rendah hati biasanya justru memandang bahwa orang lain sebagai ciptaan Tuhan memiliki keunikan dan keistimewaan, sehingga dia senantiasa membuat orang lain merasa penting. Karena sesungguhnya setiap pribadi adalah istimewa. Setiap orang adalah spesial, unik, dan berhak untuk dihargai. Manusia adalah pribadi yang harus diperlakukan khusus. Manusia adalah makhluk yang sangat sensitif. Jika kita meragukan hal ini, lihat diri kita sendiri dan perhatikan betapa mudahnya kita merasa disakiti atau tersinggung. Orang yang rendah hati akan membahagiakan hati sesama. Kalau dia seorang bapak, keluarganya akan menghormatinya dengan tulus. Kalau seorang ibu, anak-anaknya tentu akan senantiasa merindukan. Kalau seorang pemimpin, tentu akan menginspirasi hati sekalian rakyatnya. Mari kita belajar rendah hati, dengan cara mengagumi dan mengapresiasi kelebihan rekan-rekan kita yang tidak kita miliki. Salah satu ciri kerendahan hati adalah mau mendengar pendapat, saran dan menerima kritik dari orang lain. Sering dikatakan bahwa Tuhan memberi kita dua buah telinga dan satu mulut, yang dimaksudkan agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kadang-kadang hanya dengan mendengarkan saja, kita dapat menguatkan orang lain yang sedang dilanda kesedihan atau kesulitan. Dengan hanya mendengar, kita dapat memecahkan sebagian besar masalah yang kita hadapi. Mendengar juga berarti mau membuka diri dan menerima. Suatu sifat yang menggambarkan kerelaan untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain maupun diri kita sendiri.
Rendah hati bukan berarti merendahkan diri dan menutup diri, melainkan secara aktif mendengarkan, berbagi, dan berempati sehingga terjalin hubungan harmonis dua arah. Dia dapat menyesuaikan kondisi emosi dan egonya untuk menempati kondisi emosi dan ego teman bicaranya sehingga sang teman merasa didengarkan dan dihargai. Keempat, ia lemah lembut. Lemah lembut dalam bahasa Indonesia artinya baik hati. Suka menurut dalam bahasa Yunani kata yang diterjemahkan dengan lemah lembut adalah praus. Dari kata praus dikenal pula kata prauts yang artinya kurang lebih sama. Kata itu sebenarnya memiliki makna lebih luas dibanding arti lemah lembut dalam bahasa Indonesia. Ada 3 pengertian. 1. Praus biasanya dikenakan pada binatang yang sudah jinak, tidak lagi mengikuti kemauannya sendiri tetapi sudah dapat menerima pengarahan dan kendali dari tuannya. 2. Kata prauts biasanya dipakai untuk menyebut sikap yang berada di tengah-tengah orgilotes, gampang dan suka marah, dan aorgesia, sama sekali tidak bisa marah. Jadi prauts sama dengan orang yang sabar, tidak suka marah, atau mengumbar amarahnya, tetapi dalam hal dan waktu tertentu dia bisa juga marah, tidak tinggal diam saja. 3. Kata prauts adalah lawan dari kata hupselokardia, jadi bisa diartikan rendah hati, tidak sombong dengan kelebihannya, tetapi juga tidak minder dengan kekurangannya. Dengan demikian seseorang dikatakan lemah lembut bila 1. Ia punya kehendak tetapi kehendaknya itu ia tundukkan di bawah kehendak Tuhan. Ada ajaran dari aliran keagamaan tertentu yang memandang kehendak sebagai sumber penderitaan. Karenanya harus dimatikan. Berangkat dari arti prauts kehendak itu tidak dimatikan. Dan memang sebetulnya tidak bisa kita mematikan kehendak, tetapi dikendalikan, sehingga kita tidak diperbudak oleh kehendak. 2. Ia bisa marah, tapi tidak lekas marah, bisa menguasai kemarahannya. 3. Ia akan menghadapi orang-orang yang lebih tinggi tanpa rendah diri dan orang-orang yang lebih rendah tanpa menjadi tinggi hati. Kelima, ia sabar. Di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang sabar. Banyak orang cenderung cepat-cepat dan sembarangan dalam mengerjakan segala sesuatu. Atau ketika dalam masalah dan pergumulan, kita sering mendengar nasihat yang mengatakan, "Yang sabar ya." Lalu kita pun menimpali, "Kesabaran kan ada batasnya." Sebenarnya, apa itu kesabaran? Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya, kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi sulit, sifat tenang, tabah, tidak tergesa-gesa atau terburu nafsu. Ketika orang lain marah, menyakiti atau berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang kita ingin segera mendamprat atau membalasnya. Apa bedanya kita dengan orang dunia jika demikian? Sebagai orang Kristen kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lainnya. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih, dan kekristenan itu identik dengan kasih. Tertulis, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Di samping itu, kesabaran merupakan bagian dari buah-buah roh yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Jika kita mengaku diri sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus tapi kita tak punya kesabaran, maka kita perlu bertobat. Dengan kesabaran,
seseorang dapat melihat hal-hal yang positif di tengah kesukaran sekalipun. Bukankah banyak orang Kristen yang tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan dan akhirnya mereka pun tidak mengalami berkat-berkat Tuhan? Kesabaran adalah kunci untuk sebuah hubungan kerjasama yang baik. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Pertengkaran dan permusuhan seringkali terjadi ketika ada pihak yang tidak sabar alias mudah tersulut emosi. Oleh karena itu, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Keenam, ia mampu mengampuni. Pengampunan adalah intisari iman Kristen. Kalau ibarat orang dagang, maka jualan utama kekristenan adalah pengampunan. Menjadi orang Kristen berarti diampuni dan diterima oleh Allah. Menjadi orang Kristen berarti juga bersedia mengampuni dan menerima orang lain tanpa syarat. Mengampuni berarti melakukan dua hal, yakni 1. Membebaskan, membuat orang yang berhutang bebas dari segala konsekuensi yang sebenarnya harus ditanggungnya. 2. Menghapuskan, menganggap hutang, kesalahan, itu sudah diputihkan. Dua hal tersebut, membebaskan dan menghapuskan dosa, dilakukan Tuhan atas hidup kita saat kita percaya kepada Kristus. Demikian juga hendaknya kita melakukan hal itu kepada sesama kita. Sederhananya, kita harus menjadi orang yang mudah melepaskan pengampunan. Jika kita memiliki kasih, maka semua perbedaan akan dapat bersatu dan utuh. Sebab kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ungkapan kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan, mengandung arti bahwa kasih itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan yang memampukan kita untuk membuang segala sifat buruk kita dan memampukan kita untuk mewujudkan kesatuan dan persekutuan yang indah dalam keluarga. Bukan berarti kalau ada kasih maka tiada perbedaan. Perbedaan tetap ada, tetapi kasih membuat masing-masing anggota keluarga dapat menerima perbedaan itu. Adanya kasih bukan berarti tidak ada pertengkaran. Pertengkaran tetap saja bisa terjadi di antara sesama anggota keluarga. Tetapi kasih membawa setiap anggota keluarga untuk dapat saling memaafkan sehingga terwujud perdamaian. Pendeta Saint Ventong pernah mengatakan, cekcok kecil bahagia, cekcok besar bahaya, tidak pernah cekcok omong kosong. Kasih yang demikian harus dikomunikasikan dan diekspresikan. Kata kenakanlah yang dipakai di sini berkenaan dengan pakaian. Jadi ini berarti kasih itu harus dipakai dan dipraktekkan. Kasih itu bukan sekedar teori, melainkan harus dikomunikasikan dan diekspresikan. Bukan dengan sekedar kata-kata yang indah, tetapi juga dalam sikap hidup. Sedikitnya ada 3 sikap saling sebagai ekspresi kasih, yaitu saling memperhatikan, saling menerima dan saling memaafkan. Kalau saat ini kita merasa bahwa kasih sudah mulai luntur bahkan sirna dalam keluarga kita, mari kita memohon agar Tuhan mencurahkan kasih dalam keluarga kita, dan kenakanlah kasih itu, sebab kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Dari paparan di atas, maka jelaslah bagi kita sekarang bahwa kita dipanggil menjadi orang-orang yang harus memiliki kasih Allah. Karena itu, mari belajar banyak dan mempraktikkan kasih sebagai orang-orang yang memiliki kasih Allah di tengah-tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Belas kasihan,
Matius 12 ayat 7 berkata, "Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah." Belas kasihan adalah tindakan yang keluar dari hati yang tulus tanpa memandang rupa dan status. Hati kita tergerak mau menolong karena dorongan rasa belas kasih yang ada di dalam diri kita. Melakukan belas kasihan tidaklah memandang waktu dan tempat. Terkadang kita berhadapan dengan orang yang membutuhkan bantuan dengan segera justru di saat yang kurang tepat. Situasi-situasi mendadak ini membutuhkan perhatian segera pula, dan sering membuat rencana yang telah kita susun terpaksa berubah di tengah jalan. Mungkin kita berkata, urusan kita pun sangat penting. Tapi bagaimana jika apa yang mereka hadapi ternyata jauh lebih mendesak, dan penolakan atau penundaan kita ternyata bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal di kemudian hari. Melayani memang tidak mudah, namun jika kita melakukannya dengan komitmen benar karena mengasihi Kristus, Tuhan tidak akan pernah menutup mata dari hal itu. Ada sukacita di sana. Ada kebahagiaan yang sulit dilakukan dengan kata-kata ketika melihat secara langsung banyak orang dipulihkan, di mana kuasa dan kasih Tuhan dinyatakan dalam diri mereka. Mengacu kepada perjalanan pelayanan Tuhan Yesus ketika Dia hadir di dunia, kita menyaksikan bahwa Yesus pun menghadapi hal-hal seperti ini dalam banyak kesempatan. Ambil contoh ketika Yairus, kepala rumah ibadat, tiba-tiba datang tersungkur di kaki Yesus, memohon agar Yesus menyembuhkan putrinya. Yesus tidak menolak, Dia segera mengikuti Yairus untuk melihat putrinya. Dalam perjalanannya ke rumah Yairus, langkah Yesus kembali dihentikan oleh seorang wanita yang menjamah jubahnya. Wanita ini sudah 12 tahun mengalami pendarahan dan kondisinya semakin memburuk meski sudah diobati oleh banyak tabib. Yesus tidak mengibas jubahnya dan mengabaikan si wanita. Dia berhenti dan meladeni, dan seketika itu pula wanita ini sembuh. Seperti inilah keteladanan Kristus, sesuatu yang Dia wariskan kepada kita semua. Yesus berkata, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dalam kesempatan lain, kata-kata ini kembali diulang. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Tuhan Yesus menghendaki belas kasihan, lebih daripada sekedar korban persembahan. Yesus mengutip firman Tuhan dalam Hosea 6 ayat 6 yang berkata, "Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban-korban bakaran." 2 kali dikutip Yesus, menunjukkan betapa pentingnya ajaran ini. Mengapa belas kasihan lebih dikehendaki lebih dari persembahan? Karena persembahan bisa jadi didasarkan pada motivasi-motivasi lain di luar rasa belas kasih. Kita bisa memberikan persembahan karena sekedar kewajiban, sekedar syarat, atau agar kita diberkati, atau bahkan agar terlihat baik di mata manusia. Tapi persembahan yang diberikan dari hati yang memiliki belas kasihan tentu berbeda. Dalam kisah seorang janda miskin yang memberi persembahan, kita bisa melihat hal ini. Ada banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar, namun ibu janda yang miskin hanya memberi 2 peser.
Tetapi si ibu dikatakan Yesus memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab apa? Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ibu janda memberikan dari kekurangannya, dan itu hanya mungkin dilakukan ketika seseorang memiliki kasih dalam hidupnya. Ibu janda tahu bahwa meski kecil, ia bisa berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan, semata-mata karena ia mengasihi Tuhan, menyadari apa yang ia miliki semuanya berasal dari Tuhan juga. Dan dengan itu ia pun bisa membagi berkat dan kasih kepada sesamanya. Kembali kepada apa yang dikatakan Kristus di atas, Dia menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Sebenarnya apa yang dilihat Tuhan bukanlah apa yang tampak dari luar, tapi apa yang berasal dari dalam, apa yang ada dalam hati kita ketika memberi, baik dalam bentuk apapun. Itulah yang akan membuat perbedaan. Kita diingatkan Yesus, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Seperti halnya Bapa yang begitu murah kasih, menganugerahkan kasih karunia-Nya secara berlimpah kepada kita yang sebenarnya tidak layak menerimanya, demikian pula seharusnya perbuatan kita. Kepada yang murah hati, yang memiliki hati berbelas kasihan, Tuhan Yesus menjanjikan seperti ini, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Mungkin mereka yang butuh bantuan datang di saat-saat yang kurang tepat, tapi apakah itu berarti kita boleh mengabaikan dan menunda melayani mereka? Seperti halnya Tuhan Yesus, hendaklah kita pun memiliki rasa belas kasihan untuk rela menyisihkan waktu-waktu dan apa yang kita miliki untuk menolong orang yang sedang putus asa dan sangat membutuhkan bantuan. Siapkah kita untuk mulai menjangkau mereka yang membutuhkan pertolongan hari ini? Tuhan menjanjikan kemurahan kepada kita semua untuk dibagikan kepada orang lain dalam nama-Nya. Karena itu, bermurah hatilah kepada setiap orang di sekitar kita. Apa definisi belas kasihan? Mari kita jawab. Belas kasihan menggambarkan sifat ilahi dari sifat Allah. Dia kaya dengan belas kasihan, dan belas kasihan-Nya besar. Belas kasih dinyatakan dalam tindakan yang diambil Tuhan untuk meringankan penderitaan dan menunjukkan kesetiaan dan kasih setia-Nya. Belas kasihan merupakan sebuah konsep yang sangat kompleks sehingga beberapa kata Ibrani dan Yunani digunakan untuk mengungkapkan dimensi maknanya. Sinonim seperti belas kasihan, kebaikan hati, kemurahan hati dan kasih setia sering muncul dalam terjemahan Alkitab untuk menggambarkan gagasan belas kasihan. Definisi singkat menurut Alkitab tentang belas kasihan adalah pemberian kebaikan dan belas kasihan Allah yang tidak selayaknya diperoleh. Pada tingkat manusia, belas kasihan adalah perlakuan baik atau penuh kasih sayang terhadap seseorang yang menderita atau membutuhkan. Belas kasihan adalah sebuah sikap yang menggerakkan kita untuk bertindak demi kepentingan mereka yang kurang beruntung. Pada tingkat ilahi, belas kasihan adalah landasan pengampunan yang dinyatakan dalam pengampunan dosa manusia oleh Allah. Melalui kualitas kemurahan ilahi-Nya, Allah tetap setia pada janji-janji perjanjian-Nya dan hubungan-Nya dengan umat-Nya meskipun mereka tidak layak dan tidak beriman. Ketika Tuhan menyatakan diri-Nya kepada Musa, Dia menekankan betapa besarnya rahmat-Nya. Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru,
Yahweh, Tuhan. Tuhan yang penuh kasih sayang dan belas kasihan. Saya lambat marah dan dipenuhi dengan cinta dan kesetiaan yang tiada henti. Aku melimpahkan cinta yang tiada habisnya kepada 1000 generasi. Aku mengampuni kedurhakaan, pemberontakan, dan dosa. Tetapi aku tidak memaafkan orang yang bersalah. Dalam kemurahan Tuhan, Dia menunjukkan keringanan hukuman. Dia tidak memberikan hukuman kepada orang-orang berdosa meskipun mereka pantas mendapatkannya. Tetapi karena rahmat-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sepenuhnya atau meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Engkau sungguh Tuhan yang penuh kasih dan penyayang. Kemurahan Tuhan juga menyebabkan Dia memberikan pemberian yang baik kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Karena kemurahan Tuhan yang lembut, fajar dari surga segera menyinari kita. Jadi, belas kasihan berhubungan dengan kasih karunia. Yesus Kristus adalah ekspresi belas kasihan Allah yang paling penuh dan paling dinamis. Dalam pelayanannya di dunia, Yesus menunjukkan belas kasihan terhadap mereka yang tidak berdaya dan menderita. Belas kasihan memotivasi Kristus untuk menyerahkan dirinya bagi kita sebagai persembahan dan pengorbanan yang harum bagi Allah, sehingga melalui Dia kita dapat diampuni dosa-dosa kita dan diberikan karunia hidup kekal. Dalam Titus 3 ayat 4-7, Rasul Paulus memberi kita salah satu gambaran terbaik tentang belas kasihan Allah sebagaimana diungkapkan dalam Yesus Kristus. Tetapi ketika kebaikan dan kasih Allah, Juru Selamat kita, nyata, Dia menyelamatkan kita, bukan karena hal-hal benar yang kita lakukan. Telah melakukannya, tetapi karena belas kasihan-Nya, Dia menyelamatkan kita melalui permandian kelahiran kembali dan pembaharuan oleh Roh Kudus, yang dicurahkannya kepada kita dengan murah hati melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita, sehingga, setelah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, kita dapat menjadi ahli waris yang memiliki harapan hidup kekal. Kemurahan Tuhan tidak hanya mengampuni dan menyelamatkan kita, tetapi juga menahan hukuman yang pantas kita terima. Alkitab mengajak umat Kristiani untuk mencintai belas kasihan, dan berbelas kasihanlah. Sama seperti Bapamu yang penuh belas kasihan, orang-orang percaya harus menunjukkan belas kasihan dan kasih sayang yang sama terhadap satu sama lain seperti yang ditunjukkan Allah kepada mereka. Belas kasihan juga diucapkan sebagai salam dan berkat bagi umat Allah. Mengapa kita diberitahu bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan? Orang Kristen adalah wakil Tuhan Yesus Kristus kepada dunia. Orang-orang memperhatikan kehidupan kita untuk melihat bagaimana kita berperilaku. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberitahu kita, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Konteks pernyataan ini sesuai dengan ajaran Paulus tentang hidup kudus dalam hubungan rumah tangga. Dalam perikop ini, Paulus memberikan instruksi kepada suami dan istri, orang tua dan anak-anak, serta hamba dan majikan mengenai bagaimana menjalankan tanggung jawab dan interaksi bersama. Menjelang hal ini, Paulus menyatakan, apapun yang kamu lakukan atau katakan, lakukanlah itu sebagai wakil Tuhan Yesus, dan mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Paulus memberikan perhatian ekstra pada hubungan antara hamba dan tuan.
yang dalam budaya masa kini berkorelasi langsung dengan hubungan antara pekerja dan majikan. Kita dapat menerapkan ajaran ini dengan tepat di tempat kerja dengan menyisipkan kata pegawai untuk pelayan atau budak, dan kata majikan untuk majikan. Misalnya, patuhi aturan duniawi Anda dalam segala hal yang Anda lakukan. Cobalah untuk menyenangkan mereka sepanjang waktu, tidak hanya ketika mereka memperhatikan Anda. Layani mereka dengan tulus karena rasa takut Anda akan Tuhan. Bekerjalah dengan rela dalam apapun yang Anda lakukan, seolah-olah Anda bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingatlah bahwa Tuhan akan memberi Anda warisan sebagai upah Anda, dan bahwa Tuhan yang Anda layani adalah Kristus. Namun jika Anda melakukan kesalahan, Anda akan mendapat balasan atas kesalahan yang telah Anda lakukan. Karena Tuhan tidak punya favorit, bersikap adil dan adil terhadap Anda. Ingatlah bahwa kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Dalam bahasa aslinya, kata "melakukannya dengan sepenuh hati" atau "bekerja dengan sepenuh hati" berarti melaksanakan atau melakukan suatu tindakan dengan semangat atau dengan sepenuh hati. Versi Alkitab lainnya menerjemahkan frasa ini sebagai kerjakan dengan antusias atau kerjakan dengan segenap hatimu. Bukan hanya orang-orang yang tidak beriman yang memperhatikan kita di tempat kerja untuk melihat apakah kita dapat memberikan teladan yang baik, namun Bapa Surgawi dan Guru Yesus juga memperhatikan kita. Allah menimbang sikap hati kita dan mempertimbangkan perbuatan lahiriah kita. Yesus Kristus menetapkan standar pelayanan pelayan bagi para pengikutnya. Dia, Sang Guru, membasuh kaki murid-muridnya. Apakah kita harus melayani para manajer duniawi yang baik atau yang buruk? Para pelayan Kristen harus taat sepenuhnya kepada Tuhan dan Tuan kita. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, Dialah yang kita sembah, dan pekerjaan kita hendaknya dilakukan untuk kemuliaan-Nya. Rasul Petrus menegaskan, "Apakah kamu mempunyai karunia berbicara? Kemudian berbicaralah seolah-olah Tuhan sendiri yang berbicara melalui Anda. Apakah Anda memiliki karunia membantu orang lain? Lakukanlah dengan segenap kekuatan dan tenaga yang Tuhan berikan. Maka segala sesuatu yang kamu lakukan akan memuliakan Allah melalui Yesus Kristus." Para pengikut Yesus Kristus dipanggil untuk melayani orang lain tidak peduli siapa mereka dengan rela dan tulus seolah-olah kita sedang melayani Tuhan. Paulus menulis, "Hamba harus selalu menaati majikannya dan melakukan yang terbaik untuk menyenangkan majikannya." Mereka tidak boleh membalas atau mencuri, namun harus menunjukkan diri mereka sebagai orang yang benar-benar dapat dipercaya dan baik. Kemudian mereka akan menjadikan pengajaran tentang Allah Juru Selamat kita menarik dalam segala hal. Cara kita hidup memengaruhi kesaksian kita. Ketika kita memberikan teladan yang baik di tempat kerja, sebagai pekerja Kristen, kita harus menjadi karyawan terbaik dalam pekerjaan demi kemuliaan Tuhan. Kita dapat berdoa memohon bantuan agar pikiran, perkataan, dan tindakan kita menyenangkan Tuhan setiap saat. Kita bisa melakukan apa yang diperintahkan kepada kita tanpa berdebat sehingga kita tidak menjadi beban bagi atasan kita. Kita dapat menaatinya, seperti instruksi Paulus, dengan penuh rasa hormat dan takut. Layani mereka dengan tulus seperti Anda melayani Kristus. Cobalah untuk menyenangkan mereka sepanjang waktu,
Tidak hanya ketika mereka memperhatikan Anda sebagai hamba Kristus, lakukanlah kehendak Allah dengan segenap hatimu. Jika kita mengikuti asas-asas ini, kita akan menerima pahala dari Tuhan. Bahkan jika atasan kita di dunia tidak menghargai kerja keras dan ketekunan kita, melakukan pekerjaan kita dengan sepenuh hati seperti kepada Tuhan, kita membuat pesan Injil yang kita beritakan menjadi lebih menarik bagi orang-orang yang belum percaya. Lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 17 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah, Bapa. Nas hari ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh orang percaya harus dilakukan dengan kesadaran bahwa mereka mewakili Kristus dan harus memuliakan Dia dalam segala hal. Menggunakan nama Tuhan Yesus dalam segala sesuatu yang dilakukan mengandung arti bahwa setiap tindakan harus mencerminkan karakter dan ajaran Kristus. Hal ini mengingatkan orang percaya bahwa mereka tidak hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Kristus, yang telah mempersembahkan hidupnya bagi mereka. Ketika kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, artinya kita harus mengutamakan kehendak-Nya di atas kehendak kita sendiri dan memperhatikan kepentingan orang lain. Kita harus menghindari perbuatan yang tidak menyenangkan hatinya dan mempergunakan kata-kata yang membawa penghormatan baginya. Selain itu, kita juga harus mempersembahkan setiap tindakan dan perbuatan kita sebagai suatu ungkapan syukur kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus, karena Dia telah memberikan anugerah kasih karunia-Nya bagi kita dan memampukan kita untuk hidup dalam kesetiaan kepada-Nya. Dalam intinya, Kolose 3 ayat 17 mengajarkan agar orang percaya menyelaraskan seluruh tindakan dan perbuatan mereka dengan kehendak Kristus, dengan hati yang bersyukur kepada Allah Bapa melalui Dia, sehingga hidup mereka menjadi saksi yang jelas tentang kasih karunia Kristus bagi dunia. Paulus mengingatkan kita agar saat kita melakukan segala sesuatu baik dalam perkataan dan perbuatan haruslah di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan ini perlu dikaji lebih mendalam. Mengapa kita harus menyebut nama Tuhan Yesus dalam melakukan segala sesuatu yang kita lakukan atau perbuat? Kita tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang sangat luar biasa. Jika kita menyebut nama Yesus dalam segala perbuatan kita, maka kita sesungguhnya telah melibatkan Dia dalam segala aktivitas kita. Ketika kita menyebut nama-Nya, maka disitulah Dia akan hadir dan langkah kita pasti akan disertai oleh Dia dengan kekuatan kuasa-Nya, dan hari ini kita akan belajar lewat kebenaran firman Allah. Saat kita menyebut nama Yesus, maka ada suatu kuasa yang dahsyat di dalam nama itu. Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Yesus berkuasa atas maut, mati dan bangkit pada hari ketiga, dan Yesus adalah Imam Besar Agung kita yang melintasi semua langit. Selain itu, di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan dan kehidupan kekal. Di dalam nama Yesus ada pengampunan. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di dalam nama Yesus ada pengabulan doa. Dengan demikian, jangan ada keraguan lagi di setiap kegiatan dan pekerjaan kita. Sebab jika kita melakukan semuanya itu bersama dengan Yesus, maka kehidupan dan pekerjaan kita telah dilindungi dan disertai oleh Yesus.
Akhir-akhir ini ada lagi sebuah fenomena baru bagi umat percaya dengan terlalu lebay dalam berkata-kata dalam doa. Umat percaya sudah mencoba memasukkan kata haleluya dalam setiap akhir doa-doa mereka. Saya kurang tahu dari mana dasar Biblisnya. Apakah ada rumusan doa yang diajarkan oleh Yesus dengan mengatakan jika kamu berdoa kepadaku maka katakanlah, haleluya, baru ditutup dengan amin. Yesus hanya mengajarkan mintalah dalam namaku bukan dalam haleluya. Sehingga kita selalu berdoa dengan rumusan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekarang rumusan ini telah digeser oleh gerakan zaman baru dengan menyelipkan kata haleluya di dalamnya, sehingga banyak orang berdoa sekarang dengan berkata, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Rumusan ini tidak masuk dalam alam pemikiran Paulus. Sebab Paulus hanya mengajarkan agar setiap apapun yang kita lakukan dan katakan, lakukan dan katakanlah dalam nama Tuhan Yesus, dan bukan dalam nama haleluya. Karena itu, jangan lagi mencoba menambah perkataan lain yang mengaburkan makna keberimanan kita kepada Yesus. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat, Tuhan Yesus, terima kasih atas pengampunan dan kasih-Mu. Tolonglah aku untuk menerima dan membagikan kasih itu kepada sesama. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.